Di bagian paling utara Sulawesi, ada gugusan pulau-pulau kecil yang berdiri di antara dua negara dan diapit oleh laut luas yang jarang disadari keberadaannya. Disinilah alam membentuk dirinya dengan cara paling ekstrim. Gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, hutan kecil yang bertahan di tanah vulkanik, dan laut di perbatasannya yang menyimpan kehidupan tak terhitung jumlahnya. Dan di pulau-pulau ini jugalah, spesies langka hidup hanya sejengkal dari kepunahan, sementara manusianya terus belajar bertahan di batas paling sunyi dari sebuah negara. Tapi ini bukan hanya kisah tentang perbatasan. Ini adalah kisah tentang alam yang membesarkan kehidupannya, dan tentang manusia yang terus belajar hidup di bawah bayangannya. Selamat datang di Kepulauan Sangihe. Kepulauan Sangihe terletak di ujung paling utara Sulawesi. Sebuah gugusan pulau vulkanik yang berdiri di antara dua dunia, Indonesia dan Filipina. Dipisahkan bukan oleh daratan, melainkan oleh lautan luas yang tak pernah benar-benar tenang. Dengan total luas daratan sekitar 737 km persegi dan dihuni oleh sekitar 140.000 jiwa pada akhir tahun 2023. Terbagi menjadi 15 kecamatan, 22 kelurahan, dan 145 desa. Dengan mayoritas masyarakat beragama Kristen, sebagian memeluk Islam, dan sebagian lagi memeluk berbagai agama lainnya. Pulau-pulau ini lahir dari api, gunung api yang membangun daratan dari dasar laut, lalu memberi ruang bagi hutan, air tawar, dan kehidupan untuk tumbuh. Di sini, alam tidak hanya menjadi latar belakang kehidupan, tapi alam adalah penentu segalanya. Kapan manusia melaut, kapan mereka bertahan di darat, dan kapan mereka harus bersiap menghadapi bencana. Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari kawasan Wallacea, wilayah peralihan biologis yang menyimpan keanekaragaman hayati unik dan spesies-spesies yang tak ditemukan di tempat lain di dunia. Burung-burung endemik hidup di hutan pulau kecil ini. Terumbu karang tumbuh di perairan perbatasan. Dan di antara semuanya, manusia terus membangun rumah, keluarga, dan harapan di salah satu batas paling sunyi dari sebuah negara. Tapi ini bukan hanya tentang manusia, dan bukan pula hanya tentang alam. Tapi ini adalah kisah tentang hubungan keduanya, tentang bagaimana kehidupan bisa bertahan di pulau-pulau kecil yang jarang diperhatikan dunia. Inilah Kepulauan Sangihe. Dan inilah awal dari sebuah perjalanan menyusuri alam, kehidupan, dan ketahanan di ujung utara Indonesia. Kepulauan Sangihe, sebuah kepulauan yang memanjang dari arah selatan ke utara, membentuk barisan pulau-pulau vulkanik yang seolah menjadi jembatan alami antara Asia Tenggara dan Pasifik. Gugusan ini terdiri dari puluhan pulau besar dan kecil, sebagian berpenghuni dan sebagian lainnya hanya dikenal oleh nelayan dan peta navigasi. Secara geografis, Sangihe berada di pertemuan lempeng-lempeng bumi yang aktif. Disinilah aktivitas vulkanik membentuk daratan, menciptakan lanskap terjal, pantai berbatu, dan perairan dalam yang kaya kehidupan. Gunung api seperti Au dan Karangetang bukan sekadar fitur alam, melainkan pusat kehidupan pulau-pulau ini. Abu vulkanik menyuburkan tanah, membuat hutan dan kebun tumbuh di lereng yang curam. Namun keindahan ini datang bersama risiko, gempa, letusan, dan cuaca ekstrim adalah bagian dari keseharian yang tak terpisahkan dari kehidupan di Sangihe. Pulau-pulau kecil seperti Sangihe adalah dunia yang tertutup, terpisah oleh lautan luas, sehingga kehidupan di sini berevolusi dengan caranya sendiri. Dalam keterasingan inilah lahir spesies-spesies yang tak ditemukan di tempat lain di bumi. Di antara kanopi hutan pulau ini, burung-burung endemik menjadi simbol kehidupan yang turut mewarnai Sangihe.
Warna-warna cerah mereka adalah hasil dari ribuan tahun, tercipta dari adaptasi di ruang hidup yang terbatas. Bahkan, beberapa di antaranya kini berada di ambang kepunahan. Tapi bukan karena mereka lemah, melainkan karena dunia di sekitar mereka berubah terlalu cepat. Hutan yang semakin menyempit membuat ruang terbang semakin pendek, ditambah sumber pakan yang semakin terbatas. Di sini, setiap kehilangan pohon berarti kehilangan satu bagian dari masa depan mereka. Namun kehidupan liar Sangihe tidak hanya hidup di udara. Di tanah hutan yang lembab, reptil-reptil kecil, serangga dan amfibi menjalankan perannya dalam diam, terus berusaha menjaga keseimbangan ekosistem pulau ini. Di pulau-pulau kecil seperti ini, kehidupan liar tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Jika satu ekosistem runtuh, mereka tidak bisa berpindah ke tempat lain. Karena hal inilah, mengapa setiap spesies di Sangihe memiliki arti yang jauh lebih besar daripada ukurannya. Mereka adalah penjaga terakhir dari sebuah ekosistem pulau yang rapuh namun tak tergantikan. Dan ketika daratan berakhir di tepi pantai, kehidupan ini tidak berhenti, ia justru berlanjut di dunia biru yang mengelilinginya. Di sekeliling pulau-pulau Sangihe, terbentang lautan luas yang menjadi batas negara. Namun bagi kehidupan, laut ini tidak pernah mengenal garis. Perairan Sangihe berada di jalur pertemuan arus laut besar. Arus ini membawa nutrisi dari kedalaman, menjadikan laut perbatasan sebagai salah satu ruang hidup paling produktif di kawasan ini. Di bawah permukaan air, terumbu karang tumbuh di lereng-lereng vulkanik. Struktur batuan muda menjadi fondasi bagi ribuan organisme laut. Ikan karang berenang berkelompok, mengisi setiap celah dan warna. Di antara mereka, pemangsa besar melintas tanpa suara, menjaga keseimbangan rantai kehidupan. Bagi spesies laut, Sangihe adalah persimpangan, tempat mencari makan, berlindung, dan bermigrasi. Penyu laut sesekali muncul di perairan ini, mengikuti jalur kuno yang telah ada jauh sebelum manusia menggambar peta. Namun seperti daratan, laut perbatasan ini juga rapuh. Tekanan penangkapan, perubahan iklim dan rusaknya terumbu, perlahan mengubah wajah aslinya. Bagi masyarakat pesisir Sangihe, laut bukan hanya ekosistem laut, tapi ia adalah sumber hidup, ruang kerja, dan penghubung antar pulau. Di laut inilah, hubungan antara manusia dan alam kembali diuji, antara mengambil untuk bertahan dan menjaga untuk masa depan. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.